Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku semua. Selamat datang kembali di kelas kita, kelas informatika. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas masih sama ya seperti minggu kemarin, yaitu tentang sistem komputer. Bagaimana dengan bahasan kita minggu kemarin? Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang tidak kalian mengerti? Kalau ada yang kalian tidak paham atau tidak mengerti, bisa kalian tanyakan ke Bapak ya. Pada pertemuan kita pagi hari ini, pokok materi yang akan kita bahas adalah tentang hardware atau perangkat keras. Adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang definisi dari hardware itu sendiri dan komponen dari hardware itu sendiri. Menurut definisinya, hardware atau biasa kita sebut sebagai perangkat keras adalah sebuah komponen dari sistem komputer yang memiliki wujud fisik dan dapat disentuh. Jadi hardware itu bisa kita lihat karena dia ada wujud fisiknya dan tentu bisa kita sentuh. Adapun contoh-contoh dari hardware itu sendiri, Bapak yakin kalian sudah pernah melihat dan sudah pernah menyentuhnya. Di sini ada contohnya, ada keyboard, sudah itu ada mouse, sudah itu ada monitor, ada scanner, ada motherboard dan printer. Di antara ke-6 contoh dari hardware tersebut, yang mungkin belum pernah kalian lihat adalah motherboard. Motherboard ini dia wujudnya tersembunyi ya. Dia tersimpan di dalam casing. Kalau di dalam laptop dia tersimpan di dalam casing laptop. Dia biasanya posisinya terletak di bawah keyboard laptop. Adapun tuh di PC atau personal computer, dia tergabung di dalam CPU. Casing CPU dia di dalam. Jadi kalau kalian ingin melihat dari motherboard ini, kalian harus membuka casing komputer tersebut. Gitu. Adapun komponen perangkat keras pada sistem komputer itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada input device atau perangkat masukan. Kedua ada processing device atau perangkat pemrosesan. Ketiga ada output device atau perangkat keluaran. Dan keempat ada storage device atau perangkat penyimpanan. Input device merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, touchpad, scanner, dan lain-lain. Untuk keyboard sendiri, kenapa dia termasuk dalam input device? Karena keyboard berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta berbagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file. Berikutnya adalah mouse. Mouse termasuk dalam input device karena mouse adalah alat yang berfungsi untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Apa itu pointer atau kursor? Nah, ini kalian bisa lihat. Pointer atau kursor ini adalah yang berbentuk seperti panah putih ini ya. Ini yang termasuk sebagai pointer atau kursor. Dia kenapa cepat? Karena dengan kita menggeserkan mouse, dia akan bergeser secara sendiri ya. Nih, kita geser-geser cepat. Selain itu, fungsi mouse juga dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Contoh simpelnya, apabila kita ingin menutup suatu program atau aplikasi, apabila kita ingin menggunakan keyboard untuk menutup tersebut, kita harus menekan Ctrl Alt F4. Apabila kita ingin menggunakan mouse, cukup kita arahkan kursor kita ke arah tulisan X seperti ini, dan dia akan menutup aplikasi tersebut.
Setelah itu yang termasuk dalam touchpad adalah termasuk dalam input device adalah touchpad. Dia bisa sebagai pengganti mouse dan biasanya terdapat di dalam sebuah laptop. Selain touchpad, ada model unit masukan yang sejenis, yaitu pointing stick dan trackball. Setelah itu yang termasuk dengan sebagai input device ada scanner. Scanner adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer, lalu disimpan ke dalam hard disk ataupun floppy disk. Berikutnya kita memasuki komponen perangkat keras yang lainnya adalah processing device atau perangkat pemrosesan. Processing device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh peralatan input. Kemudian dikeluarkan dalam bentuk informasi ke dalam peralatan output yang akan diterima oleh manusia. Macam-macam perangkat proses ada beberapa ya. Yang pertama ada prosesor, setelah itu ada motherboard, setelah itu ada VGA card, setelah itu ada sound card, ada CD-ROM atau DVD-ROM drive, ada memori, ada input atau output card, ada LAN card, dan ada wireless card. Kita bahas satu persatu ya. Prosesor atau yang lebih sering dikenal sebagai otak komputer, dia berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Saat ini prosesor yang paling sering dipakai adalah prosesor Intel dan AMD. Setelah itu kita akan masuki motherboard. Perangkat utama komputer yang berfungsi sebagai board atau papan untuk memasang perangkat komputer lainnya seperti prosesor. Prosesor itu letaknya di sini ya, di dalam kotak ini dan nempel di sini. Setelah itu kabel data, hard disk, floppy disk, VGA card, sound card, LAN card, dan RAM. Mengapa dia disebut sebagai motherboard? Mother berarti emak, dan board artinya papan. Dia sebagai induk dari semua peralatan-peralatan komputer. Ya, seperti prosesor dia nempel ke dalam motherboard, itu kabel data dia menempel di motherboard, hard disk juga dia menempel di motherboard, floppy disk dia juga menempel ke motherboard, dan semua rata-rata peralatan komputer dia berintegrasi ke dalam motherboard. Yang ketiga ada VGA card. VGA card atau Video Graphic Accelerator merupakan komponen yang berfungsi menerjemahkan bahasa sistem ke dalam bahasa gambar. Kemudian info tersebut ditampilkan oleh monitor. Jadi VGA card ini cenderung merubah bahasa sistem ke dalam bentuk gambar. Jadi dengan adanya VGA card, gambar kalian bisa jernih dan tajam. Selanjutnya ada sound card. Sound card itu berfungsi menerjemahkan kode-kode digital menjadi suara. Kebanyakan sound card sudah terintegrasi atau onboard pada motherboard. Jadi tanpa adanya sound card, kalian tidak bisa mendengarkan lagu atau musik di laptop kalian atau di personal komputer kalian. Ini kelebihan sound card. Dia bisa menerjemahkan kode-kode atau bahasa digital menjadi suara. Selanjutnya ada CD-ROM atau DVD-ROM drive. CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD, compact disc atau DVD. Bentuknya seperti ini ya. Udah jarang sekarang yang memakai CD-ROM. Yaitu kita ada memori.
Memori merupakan komponen penyimpanan data atau perintah sebelum diproses lebih lanjut oleh prosesor. Memori dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama memori internal, kedua ada memori eksternal. Selanjutnya adalah input atau output card. Input atau output card adalah sebuah kartu elektronik yang berfungsi menghubungkan antara motherboard dengan unit masukan dan unit keluaran. I/O card juga berfungsi menghubungkan motherboard dan hard disk serta floppy disk drive. Bentuknya seperti ini ya, I/O drive ya. Selanjutnya kita ada LAN card. LAN card atau Local Area Network merupakan perangkat yang berfungsi menghubungkan komputer ke dalam jaringan. Biasanya menggunakan kabel UTP atau Unit Shield Twisted Pair dan konektor RJ45. Selanjutnya ada wireless card. Wireless card merupakan perangkat yang berfungsi menghubungkan komputer ke dalam jaringan tanpa menggunakan kabel, melainkan access point. Ini sudah banyak ya yang memakai wireless card di sekarang ini, karena dia lebih praktis dan tidak ribet. Kalau kita memakai kabel, jelas kita tidak bisa fleksibel, karena kita dibatasi oleh ruang. Apabila kita memakai wireless card, kita bisa tidak terbatas lokasinya, asal sinyalnya sampai, kita masih bisa berpindah-pindah tempat. Selanjutnya adalah output device atau perangkat keluaran. Output device merupakan perangkat pada komputer yang fungsinya untuk menampilkan hasil pemrosesan data-data. Misalnya seperti monitor, printer, proyektor, dan lain-lain. Monitor termasuk dalam output device karena monitor merupakan alat untuk menampilkan hasil pengetikan data lewat keyboard dan hasil pemrosesan data. Informasi atau tulisan yang terlihat pada layar monitor dinamakan soft copy. Jadi monitor termasuk dalam output device karena dia menampilkan hasil pengetikan data lewat keyboard. Yang berikutnya adalah printer. Printer adalah suatu perangkat keras yang terhubung ke dalam komputer. Fungsinya sendiri yaitu mencetak gambar, foto, tulisan dari tampilan komputer. Jadi printer termasuk dari output device karena dia bisa mencetak gambar, foto, tulisan yang ada di dalam komputer. Tapi apabila dia tidak terhubung ke dalam komputer, dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Berikutnya adalah proyektor. Proyektor termasuk sebagai output device karena dia mempunyai fungsi hampir mirip seperti monitor. Cuman dia cara kerjanya berbeda dengan monitor karena dia berdasarkan pembiasan cahaya. Itu. Selanjutnya adalah storage device atau perangkat penyimpanan. Data atau instruksi yang telah diinput pada sistem komputer melalui unit input terlebih dahulu disimpan pada storage device atau media perangkat penyimpanan. Begitu pula dengan hasil data yang telah diproses, data tersebut terlebih dahulu disimpan pada unit storage sebelum dipindahkan pada unit output. Pada komputer, biasanya media penyimpanan dibagi menjadi dua. Pertama adalah internal storage dan kedua adalah external storage. Pada internal storage misalnya hard disk. Hard disk umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar karena digunakan sebagai media penyimpanan utama pada komputer. Sedangkan untuk media penyimpanan sementara pada
saat melakukan proses pada data, yaitu RAM atau Random Access Memory. Kedua, yang termasuk dalam media penyimpanan pada komputer adalah external storage, yaitu perangkat keras untuk melakukan penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar dari media penyimpanan utama. Misalkan hard disk eksternal, ada DVD, ada flash disk, dan lain-lain. Sekian dulu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Apabila masih ada yang kalian kurang paham atau kalian mengerti, bisa kalian tanyakan langsung ke Bapak ya. Bapak akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.